Dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, pemerintah Provinsi Lampung melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah membentuk Tim Des Pilkada atau Unit Kerja Khusus dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Lampung, Heriza Kurniawan mengatakan, tim ini ditujukan untuk mengelola dan mengawasi segala hal terkait penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung. Adapun tim ini ditugaskan untuk memantau jalannya pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, tim ini juga bertugas mengawasi situasi politik lainnya di Provinsi Lampung, serta memantau dan memastikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk netralitas ASN. Selain itu, Heriza juga mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Kota terkait perkembangan situasi politik, dugaan pelanggaran, dan distribusi logistik Pilkada serentak 2024. Dia pun mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan evaluasi dengan penyelenggara pemilu serta TNI dan Polri terkait tahapan Pilkada. Heriza mengatakan evaluasi yang dilakukan diantaranya distribusi logistik di daerah yang sulit terjangkau. Terkait mekanisme penghitungan suara Pilkada 2024, Heriza mengatakan pihaknya tidak akan melakukan hitung cepat. Namun, pihaknya akan memantau penghitungan yang dilakukan oleh KPU mulai dari tingkat TPS, PPK, dan seterusnya. Lebih lanjut, Heriza mengatakan jika pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye saat memasuki masa tenang Pilkada 2024. Selain itu, Heriza juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara serta kepala desa harus bersikap netral pada Pilkada serentak 2024. Bagi ASN maupun kepala desa yang melanggar, maka dapat dikenakan sanksi mulai sanksi administrasi hingga pemecatan sebagai pegawai negeri sipil. Tim ini juga menghasilkan beberapa pemantauan yang terkait dengan netralitas ASN ya, sebagaimana kita ketahui ada beberapa kejadian yang mungkin butuh tindak lanjut langsung kita selaku pembina dari kepegawaian khususnya dari BKD dan Inspektorat telah banyak menindaklanjuti terkait dengan temuan-temuan pelanggaran tersebut. Lalu terkait dengan situasi kondisi kita secara berjenjang dari Kesbangpol Kabupaten Kota melaporkan terkait dengan situasi perkembangan politik di setiap tahapan, mulai dari awal terkait dengan penganggaran, terus sekarang distribusi logistik. Kita mengharapkan semua berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Kalaupun terjadi kendala kita akan tindak lanjuti secara cepat. Lalu terkait dengan koordinasi ya, kita juga dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat koordinasi gabungan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini untuk mengevaluasi kesiapan dari pelaksana yaitu KPU dan Bawaslu, dari pihak pengamanan, dari Polda dan jajaran serta Korem dan jajarannya. Kita turut aturan ya, artinya sudah ada surat keputusan bersama antara Kepala BKN, Bawaslu, ASN serta BKN terkait dengan netralitas ini. Artinya ketika terjadi pelanggaran netralitas ASN maka akan diproses secara hukum yang berlaku. Dia ada proses dari pelanggaran kode etik maupun pelanggaran di tingkat kepemiluannya atau pilkadanya oleh Bawaslu. Nanti akan merekomendasikan ke Kemenpan ataupun ke BKN untuk sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Nah, nanti rekomendasi itulah yang akan diteruskan ke pimpinan daerah masing-masing. Seumpama pelanggaran itu terjadi di kabupaten, maka bupati yang bersangkutan untuk dapat mencopot lanjuti keputusan rekomendasi apa, sanksi apa yang akan dikenakan terhadap yang bersangkutan. Artinya proses pengenaan sanksi ini sudah ada aturannya dan prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu sanksinya bisa berupa sanksi administrasi, pencopotan jabatan, bahkan pemecatan sebagai ASN, ada semua ya Bang ya? Ada, dia kan ada jenis pelanggarannya, dia ada yang ringan, sedang ataupun berat. Kalau dia berat bisa sampai di sanksi pemberhentian dia sebagai pegawai negeri sipil.